Perangkat sistem ini seperti sistem penjajahan ya, menjatah, mengontrol, padahal kita sudah mereka hampir 80 tahun. Seharusnya yang dikontrol itu bukan rakyat, tapi Pertaminanya. Di situ tikusnya, di situ raja tikus, raja maling, raja perampok, penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian VI Makan, semoga sehat-sehat dan baik-baik saja. Berikut ini kita apresiasi dan kita expose sebuah pernyataan warga Aceh terkait dengan penolakan BP Migas terhadap permintaan Muallim menghapus barcode di Aceh. Warga Aceh ini mengatakan bahwa BP Migas Pertamina menjalankan sistem penjajahan di Aceh, di mana permintaan Gubernur Muallim adalah sebagai bentuk jawaban daripada kegelisahan rakyat Aceh. Lanjut, kita lihat dulu videonya. Jadi Gubernur Aceh ini ingin memudahkan masyarakatnya dengan menghapus sistem barcode, tapi ditolak dengan alasan barcode ini efektif dalam mengontrol mafia minyak, efektif dalam transparansi, bla 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 lah. Padahal kita tahu barcode ini tidak efektif dalam mengontrol mafia minyak, dalam pemakaian berlebihan. Jadi mereka tetap mempertahankan sistem ini seperti sistem penjajahan ya, menjatah, mengontrol, padahal kita sudah mereka hampir 80 tahun. Seharusnya yang dikontrol itu bukan rakyat, tapi Pertaminanya. Di situ tikusnya, di situ raja tikus, raja maling, raja perampok, penjara, di situ. Kan sekarang sudah terbukti. Selama dirilis barcode 5 tahun sama Om Liono, pencetus barcode ini, negara dirugikan hampir 1.000 triliun. Jadi apa fungsi barcode? Tetap rugikan negaranya. Itulah reaksi daripada salah seorang warga Aceh. Lebih lanjut, warga Aceh tersebut menuturkan bahwa semenjak diluncurkannya barcode oleh Mulyono, negara sudah dirugikan hampir 1.000 triliun. Sekarang lagi heboh-hebohnya korupsi besar-besaran di Pertamina yang membuat Dirut Pertamina memohon maaf. Dan kabarnya Pertamina juga mengoplos Pertamax. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.